Halo Sobat Pemasaran, selamat datang di podcast Bincang Marketing 2025. Saya Melkrini SP Manulang dengan NIM 17056240020 sebagai host. Dan di samping saya sudah ada Muhammad Irgi dengan NIM 1705624091 sebagai narasumber. Oke, hari ini kita bakal ngobrol santai tetapi penuh makna, yaitu membahas tentang 7 hal penting dalam dunia pemasaran modern. Mulai dari bagaimana industri berubah sampai bagaimana perusahaan tetap bisa bertahan lewat strategi STP dan manajemen produk. Ngomong-ngomong nih, kalian tahu nggak? Menurut Google Indonesia, 80% konsumen sekarang itu mencari ulasan online untuk membeli sesuatu ataupun produk atau jasa. Artinya, dunia pemasaran sudah benar-benar berubah ya. Nah, betul banget Kamil Green, aku setuju banget. Sekarang pemasaran itu nggak cuma seperti yang kita lihat di iklan-iklan TV saja, tapi gimana cara mereka bisa nyambung dan dekat sama konsumennya lewat dunia digital. Oke, benar sekali. Kayaknya langsung kita mulai aja ya Kak. Untuk materi pertama yaitu dinamika industri pemasaran abad 21. Oke, menurut Kak Irgi nih, kenapa sih dunia pemasaran sekarang itu disebut serba dinamis? Oke, kalau kita bahas kenapa dunia pemasaran itu serba dinamis, karena semua itu berubah begitu cepat. Kalau dulu orang tuh belanja lebih kayak ke toko, sekarang itu orang tuh belanja bisa lewat HP. Jadi tuh udah ada yang namanya tuh fitur belanja online. Nah, dunia digital dan media sosial membuat perilaku konsumen bergeser drastis. Perusahaan harus mampu beradaptasi pada secara real time terhadap perubahan tren, teknologi, dan preferensi langganan. Contohnya itu ada Shopee dan Tokopedia. Bukan cuma tempat jualan, tapi mereka juga bikin interaksi lewat fitur Shopee Live, Shopee Tanam, dan Tokopedia Play untuk meningkatkan engagement. Inilah konsep engagement marketing. Bukan sekedar menjual produk, tapi membangun keterlibatan emosional antara merek dan konsumen. Secara teori, menurut Kotler dan Keller, pemasaran modern adalah proses penciptaan nilai value creation, di mana perusahaan harus memahami kebutuhan pelanggan secara mendalam. Contohnya kayak Coca-Cola pernah menerapkan hal ini lewat kampanye Share a Coke, di mana Coca-Cola itu menuliskan nama konsumennya di botol produknya. Seperti yang kita lihat di Indomaret atau di Alfa, pasti kita pernah melihat kayak di botol Coca-Cola itu ada tulisan seperti kayak nama orang, kayak Budi, entah Andi, entah Siti. Nah, jadi seperti itulah. Itu merupakan strategi membuat pelanggan merasa unik dan lebih dihargai. Tren seperti ini membuktikan bahwa pergeseran abad 21 bukan lagi soal apa yang dijual, tapi bagaimana cara merek membuat konsumen merasa terlibat dan bermakna di dalamnya. Oke. Nah, kalau tadi udah bahas nih, udah tahu, setelah tahu industrinya berubah. Kemudian bagaimana caranya agar perusahaan ini tuh bisa tetap terarah di tengah banyaknya perubahan zaman sekarang? Oke, kalau kita bahas gimana caranya perusahaan tetap terarah di perubahan pada saat ini. Kuncinya itu ada di perencanaan pemasaran. Ini tuh ibarat peta atau kompas. Jadi bisnis itu tidak akan tersesat jika mereka tuh punya perencanaan ini di pasar yang kompleks. Nah, menurut Stanton, perencanaan pemasaran adalah proses menentukan tujuan dan strategi marketing yang dapat mengarahkan perusahaan mencapai target pasar yang diinginkan. Perusahaan harus tahu dulu, yang pertama itu siapa target pasarnya, terus bagaimana karakteristik konsumennya, terus berapa anggaran yang tersedia, dan strategi apa yang paling efisien untuk mencapainya. Nah, kalau kita bisa lihat kayak Grab Indonesia, mereka tuh menggunakan data real time untuk menentukan waktu promo yang paling efektif. Misalnya kayak di setiap jam
berangkat kerja, berangkat sekolah itu kayak di jam 6 sampai jam 8, dan jam pulang kerja itu biasanya tuh di jam 4 sampai 6 sore. Nah, mereka itu bakal mengeluarkan voucher-voucher atau promo-promo menarik agar konsumen bisa menggunakannya. Dan disitulah promo-promo itu lebih efisien. Terus kalau kita lihat secara global, kita bisa melihat dari Nike itu memiliki marketing kalender tahunan yang diatur dengan presisi, mulai dari peluncuran sepatu edisi terbaru, kolaborasi dengan atlet dunia, hingga kampanye olahraga internasional. Semua itu dijalankan sesuai perencanaan yang matang agar pesan merek konsisten di seluruh dunia. Jadi tanpa perencanaan yang baik, strategi sehebat apapun bisa gagal karena tidak punya arah yang jelas. Begitu Kak Mel Green. Oke, jawaban tadi benar-benar lengkap banget ya tentang penjelasannya itu. Oke, sekarang juga ini lagi rame nih tentang topik pemasaran global dan berkelanjutan. Kemudian ada juga statement pemasaran berkelanjutan. Boleh nih dijelasin dulu sedikit sama Kak Edi gimana tentang statement tadi. Oke, tentang pemasaran berkelanjutan ya. Sederhananya, pemasaran berkelanjutan atau yang bisa kita sebut sustainable marketing adalah konsep yang tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Di sini Kotler itu menjelaskan bahwa perusahaan modern harus mampu menciptakan shared value, yaitu nilai ekonomi yang sekaligus memberikan manfaat sosial. Contohnya itu teh botol sosro yang mulai menggunakan packagingnya itu diganti botol daur ulang. Dengan itu teh botol sosro itu dapat mengurangi sampah plastik yang awalnya tuh mereka menggunakan botol plastik. Dengan mengganti dengan kemasan yang daur ulang, mereka itu dapat membantu lingkungan agar tetap terjaga dengan cara itu. Selanjutnya itu kalau kita bahas secara global, ada Unilever. Dia itu menjalankan program sustainable living, di mana merek-merek seperti Lifebuoy, Dove, Sunsilk dikembangkan dengan prinsip ramah lingkungan serta pemberdayaan masyarakat lokal. Pendekatan ini penting karena konsumen sekarang makin peduli kepada nilai etika. Mereka tuh lebih loyal terhadap merek yang bertanggung jawab kepada lingkungan kita juga. Terus tuh jadi pemasaran berkelanjutan bukan cuma tren, tapi strategi jangka panjang untuk menjaga reputasi dan keberlanjutan bisnis. Oke. Jadi sederhananya itu pemasaran berkelanjutan atau sustainable marketing itu adalah konsep yang bukan cuma mengejar keuntungan, tapi juga memperhatikan dampak sosial dan juga lingkungan. Oke, kemudian kita lanjut nih ke materi selanjutnya, yaitu tentang sistem informasi pemasaran atau SIP. Nah, ini cukup menarik nih karena kita bisa tahu nih kalau perusahaan ini tuh menggunakan data sebagai senjata utama mereka supaya mereka itu tetap bisa punya power, tetap bisa berkelanjutan dan juga tetap bisa berkembang. Bisa nih dijelasin nama Kak Edi tentang statement tadi tentang data itu sebagai senjata utama. Oke, kalau kita bahas tentang data sekarang menjadi senjata utama bagi perusahaan ya. Oke, saya setuju banget dengan statement itu. Di era digital saat ini, sistem informasi pemasaran atau yang biasa kita sebut SIP menjadi tulang punggung pengambilan keputusan. SIP adalah sistem terintegrasi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data pasar agar perusahaan bisa membuat keputusan yang akurat. Kalau kita beri contoh tuh seperti Traveloka, mereka itu dari data tersebut mereka tuh bisa tahu kapan orang-orang sering liburan, dan mereka tuh juga memperhatikan kayak berdasarkan data tuh kapan orang-orang kayak anak sekolah tuh pada libur, dan di saat-saat itu mereka tuh bakal mengeluarkan promo atau voucher untuk liburan. Itu adalah cara yang efektif menurut saya. Dan kalau kita lihat dari sisi global itu ada Netflix itu juga memanfaatkan big data analysis untuk memahami preferensi penonton dan memberikan rekomendasi film yang sesuai. Seperti misalnya nih
Kak Melvin tuh suka nonton film drama Cina, dan Netflix tuh pasti punya data-datanya. Dari big data itu pasti Netflix tuh bakal merekomendasikan film tersebut. Paling begitu Kak Melvin. Oke, berarti sistem informasi pemasaran ini tuh menjadi tulang punggung pengambilan keputusan pada suatu perusahaan ya. Iya, betul banget. Oke, nah tadi kalau kita udah bahas tentang sistem informasi pemasaran atau SIP, sekarang kita lanjut nih ke pengambilan keputusan konsumen. Oke, nah sekarang kita ngomongin tentang sisi konsumen nih. Menurut Kak Irgi, apa yang bikin seseorang itu akhirnya memutuskan untuk membeli produk atau membeli jasa? Oke, kalau di sini kita lihat dari sisi konsumen nih, apa yang bikin seseorang akhirnya memutuskan untuk membeli? Biasanya itu ada beberapa tahap dalam proses pengambilan keputusan untuk pembelian. Nah, pertama itu kita mulai dari mengenali kebutuhan, mencari informasi, mengevaluasi alternatif, membuat keputusan pembelian, hingga perilaku pasca pembelian. Kalau contoh sederhananya nih ya, orang melihat iklan Scarlett whitening di TikTok, lalu mereka pasti mencari ulasan kayak di komen atau di review atau di YouTube. Nah, setelah itu mereka tuh membandingkan dengan pesaing di marketplace, dan akhirnya mereka membeli. Nah, di sini Scarlett berhasil karena memanfaatkan influencer marketing di setiap tahap proses keputusan itu. Dan kalau kita lihat di sisi global, ada Apple juga sangat kuat dalam memengaruhi keputusan pembelian. Mereka menciptakan pengalaman belanja eksklusif di toko dan menghadirkan desain produk yang emosional. Jadi begitu Kak Melvin. Oke, sekarang kita bahas nih tentang STP, yaitu segmenting, targeting, dan juga positioning. Karena pembahasan itu paling sering muncul di kelas nih. Boleh nggak dijelasin sama Kak Irgi tentang STP itu, dan juga kasih contoh nih biar gampang diingat tentang STP ini tuh apa? Oke, di sini apa sih STP itu? STP itu langkah dasar pemasaran yang terdiri dari segmenting, targeting, dan positioning. Nah, kita bahas satu-satu kali ya. Dari segmenting. Artinya itu membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, gaya hidup, dan pendapatan. Nah, yang kedua itu ada targeting. Targeting itu adalah memilih segmen yang paling potensial untuk disasar. Dan yang ketiga itu ada positioning. Positioning itu menentukan citra seperti apa yang ingin ditanamkan di benak konsumen tersebut. Nah, kalau kita lihat contoh tuh seperti Wardah yang fokus pada perempuan muslim modern. Targetnya tuh jelas, dan posisinya itu kuat sebagai halal beauty brand. Selain itu kita bisa melihat Nike. Itu menargetkan konsumen aktif dengan posisi merek yang penuh semangat lewat dengan slogan legendarisnya, yaitu Just Do It. Jadi begitu kan Melvin. Oke, jadi STP itu adalah langkah dasar strategi pemasaran yang terdiri segmentasi, targeting, dan positioning. Dan tadi juga udah dijabarin tentang pengertian dan penjelasan dari ketiga poin tersebut ya, dan juga udah dikasih tadi contohnya. Oke, nah sekarang kita lanjut nih ke materi yang terakhir, yaitu manajemen produk. Nah, saya mau nanya nih sama Kak Irgi, gimana sih caranya perusahaan itu supaya bisa tetap menjaga produk ini agar tetap menarik di kalangan konsumen? Oke, kalau kita bahas gimana cara perusahaan menjaga produknya tetap menarik. Nah, jawabannya itu adalah satu, yaitu inovasi tanpa henti. Dunia bisnis bergerak cepat, jadi produk harus juga berkembang secara relevan. Misalnya seperti kita kasih contoh itu kopi kenanga. Kopi kenanga itu awalnya tuh kayak cuman kopi susu, tetapi seiring berjalannya waktu mereka tuh harus melakukan inovasi, dan sampai saat ini mereka tuh akhirnya memiliki banyak varian. Dan lebih kerennya lagi, mereka tuh malah bisa menghasilkan produk baru, yaitu produk roti dengan nama cerita roti. Dan mereka tuh juga
juga membuat kayak ini baru namanya tuh kenangan heritage. Nah, selain itu Samsung pun setiap tahun meluncurkan seri Galaxy terbaru dengan fitur kamera dan AI yang canggih. Menurut teori manajemen produksi, menurut teori manajemen produk, siklus hidup produk harus selalu dimonitor agar perusahaan tahu kapan waktunya memperbarui, mengganti, atau memperluas lini produk. Tanpa inovasi, produk akan cepat dilupakan oleh pasar. Jadi begitu Kak Melvin. Oke, berarti berdasarkan jawaban Kak Egy tadi tentang inovasi, berarti inovasi itu sangat benar, sangat-sangat penting pada satu perusahaan ya. Apalagi di tengah zaman sekarang yang serba canggih, maka seluruh perusahaan itu harus cepat berinovasi. Karena kalau nggak berinovasi, maka mereka akan ketinggalan zaman. Iya. Iya. Wah, 7 materi tadi jelas banget ya. Dari perubahan industri, strategi, sampai inovasi produk. Semuanya itu memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Iya, yang penting sekarang perusahaan harus adaptif, peka terhadap tren, dan fokus pada kebutuhan pelanggan. Ada 3 ya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Bincang Marketing 2025. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Kita akan balik peran biar makin seru. Hai Sobat Pemasaran, selamat datang kembali di podcast Bincang Marketing 2025. Saya Muhammad Irgi dengan NIM 1705624091. Kali ini jadi host dan bersama saya ada Melgreen Yasmin Manulang dengan NIM 17056240020 sebagai narasumber. Hari ini kita akan bahas lagi 7 hal utama di dunia pemasaran modern, tapi dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Meski materinya sama, setiap poin punya banyak sisi menarik yang bisa kita dalami. Yuk kita langsung mulai saja ke pembahasannya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang dinamika industri pemasaran abad 21. Menurut Kamel Green apa sih yang paling bikin industri pemasaran sekarang terasa beda dan unik dibandingkan dengan masa yang lalu? Oke, pertanyaan yang menarik ya. Tentang apa sih yang bikin industri pemasaran itu sekarang berbeda dan unik dibandingkan masa lalu? Mungkin yang paling terasa tentu perubahan perilaku konsumen. Kalau dulu nih pemasaran itu lebih bersifat satu arah, di mana perusahaan itu berbicara dan konsumen itu mendengarkan. Sekarang semuanya interaktif, konsumen ikut berpartisipasi aktif, bahkan ikut membentuk citra dan arah dari merek. Ini sejalan dengan teori marketing 5.0 dari Kotler, di mana teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI berperan besar dalam mendekatkan pengalaman manusia dan juga teknologi. Konsumen juga bukan cuma sekedar menerima pesan, tetapi menjadi co-creator of value atau pencipta nilai bersama perusahaan. Contohnya nih, merek lokal seperti Erigo. Mereka tuh berhasil menembus pasar global dengan memberdayakan komunitas online dan masukkan pelanggan di media sosial. Kemudian ada juga nih di sisi global. Contohnya Starbucks. Siapa sih yang nggak kenal Starbucks? Mereka itu memanfaatkan data pelanggan lewat aplikasi Starbucks Rewards untuk memberikan pengalaman personal seperti rekomendasi minuman dan juga promosi khusus. Industri pemasaran abad 21 ini tuh sangat dinamis karena berpusat pada customer experience dan juga real time interaction. Karena siapa yang paling cepat memahami dan merespon pelanggan, dialah yang memimpin pasar. Seperti itu. Oke, berdasarkan jawaban dari Kamel Green, dapat saya tangkap bahwa industri pemasaran sekarang itu berbeda tuh karena adanya perubahan dari perilaku konsumen, betul kan? Betul sekali. Oke, sekarang kita lanjut ke materi perencanaan pemasaran. Kalau kita bicara tentang strategi, gimana sih perusahaan menyusun perencanaan pemasaran yang efektif di tengah kondisi pasar yang cepat berubah seperti sekarang? Oke, materi selanjutnya ya tentang gimana cara perusahaan menyusun perencanaan pemasaran yang efektif di tengah kondisi pasar yang berubah pada zaman sekarang yang serba digital mungkin. Nah, kita juga harus tahu nih yang pertama tentang perencanaan pemasaran itu adalah fondasi dari semua kegiatan pemasaran.
tanpa perencanaan yang jelas, strategi yang dijalankan itu tidak akan bisa terarah atau hilang arah. Ada juga menurut Stanton, perencanaan pemasaran itu mencakup penetapan tujuan, strategi, dan program tindakan untuk mencapai target organisasi secara efisien. Terus kalau dalam dunia nyata nih, perusahaan itu harus melakukan analisis situation atau situation analysis dulu, seperti mencakup kondisi pasar, pesaing, tren, dan perilaku konsumen. Setelah itu baru menentukan strategi, taktik, dan anggaran. Contohnya nih, Blibli. Blibli itu menyiapkan kampanye besar seperti Harbolnas 11.11 dan juga Ramadan jauh sebelum eventnya itu berlangsung. Jadi semuanya itu disusun berdasarkan data historis perilaku belanja konsumen agar hasilnya itu optimal. Nah, kalau tadi itu Blibli, mungkin secara global itu adalah Coca-Cola. Mereka itu menunjukkan bagaimana perencanaan yang matang tetap fleksibel terhadap budaya lokal. Misalnya nih di Jepang, mereka tuh memasarkan minuman teh siap saji dengan label yang sesuai budaya setempat di sana. Ini bukti bahwa perencanaan yang baik harus sesuai dengan konteks lokal tanpa kehilangan identitas merek globalnya. Kotler juga menekankan pentingnya strategi flexibility, yaitu kemampuan menyesuaikan rencana dengan perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Jadi, perencanaan yang baik itu bukan hanya detail, tetapi juga adaptif terhadap zaman sekarang, seperti itu. Oke, dari jawaban Camille Green tersebut berarti perusahaan menyusun perencanaan itu harus yang baik, bukan hanya detail tapi juga adaptif ya. Secara singkatnya seperti itu ya. Betul. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, mengenai pemasaran global dan berkelanjutan. Nah, jika kita bicara soal global, banyak perusahaan yang sekarang bicara tentang keberlanjutan. Sebenarnya, gimana sih perusahaan bisa menjaga citra positif di seluruh dunia melalui pemasaran berkelanjutan? Oke, bicara soal global, cara perusahaan itu supaya bisa menjaga citra positif di seluruh dunia melalui pemasaran berkelanjutan, kita harus tahu dulu nih, konsep pemasaran berkelanjutan atau sustainable global marketing itu menggabungkan dua hal besar, yaitu jangkauan internasional dan tanggung jawab sosial. Kalau kita ambil teori, itu menurut Kotler, perusahaan di era modern itu harus mempraktikkan societal marketing, yaitu menciptakan nilai bagi pelanggan sekaligus menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan. Contohnya nih, Patagonia, yaitu merek fashion asal Amerika, malah mendorong konsumennya untuk tidak membeli produk baru demi mengurangi limbah industri tekstil, padahal mereka itu menjual fashion produk seperti jaket. Strategi ini justru memperkuat citra mereka sebagai merek yang benar-benar peduli terhadap lingkungan. Nah, kalau tadi itu secara internasional, kita ambil yang Indonesia nih, ada Indofood. Indofood itu mulai menerapkan sistem rantai pasok minyak sawit berkelanjutan untuk menjaga ekosistem dan reputasi global. Ini bukan cuma sekedar CSR atau corporate social responsibility, tapi strategi bisnis jangka panjang. Kemudian ada juga nih teori triple bottom line, yaitu profit, people, dan planet. Menjelaskan bahwa perusahaan harus menyeimbangkan keuntungan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan cara ini, perusahaan membangun merek yang dipercaya dan dicintai konsumen. Jadi bukan cuma sekadar dikagumi saja. Oh, berarti itu perusahaan itu harus bisa menyeimbangkan keuntungan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungannya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu dengan materi Sistem Informasi Pemasaran atau SIP. Nah, di sini kalau kita bicara data, seberapa penting peran Sistem Informasi Pemasaran dalam strategi pemasaran masa kini? Itu pasti jawabannya sangat penting. Sangat penting. Sistem informasi pemasaran dalam strategi perusahaan zaman sekarang itu sangat betul-betul penting. Bahkan bisa dibilang data adalah minyak baru dalam ekonomi modern. Sistem informasi pemasaran atau marketing information system ini tuh membantu perusahaan mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data
untuk membuat keputusan yang cepat dan akurat. Kalau kita ambil lagi nih tentang teori, itu ada menurut Cutler and Keller, SIP ini mencakup 4 komponen, yaitu data internal perusahaan, intelijen pemasaran, riset pemasaran, dan sistem analisis pemasaran. Nah, dengan sistem ini, perusahaan bisa mendeteksi perubahan pasar sebelum pesaing melakukannya. Contohnya, GoFood. GoFood ini memanfaatkan data lokasi pengguna untuk menentukan promo makanan terdekat. Sementara Amazon memproses miliaran data transaksi untuk menyesuaikan rekomendasi produk pada setiap pelanggannya. Kemudian data juga memungkinkan strategi predictive marketing, yaitu memprediksi kebutuhan pelanggan bahkan sebelum mereka menyadarinya. Jadi pemasaran modern itu bukan cuma menebak lagi, tetapi menghitung secara ilmiah berdasarkan data nyata. Oke, berdasarkan jawaban dari kami Agrin ini dapat disimpulkan bahwa SIP ini sangat membantu perusahaan untuk membuat keputusan cepat dan akurat ya. Betul sekali. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kelima, yaitu dengan materi pengambilan keputusan konsumen. Nah, kalau dari sisi perilaku konsumen, gimana sih brand bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan dari konsumen tersebut? Oke, ini tentang gimana cara brand bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan dari konsumen tersebut. Itu adalah konsumen melalui beberapa tahap nih dulu sebelum membeli, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, dan pengambilan keputusan untuk pembelian, serta juga perilaku setelah membeli produk atau jasa tersebut. Proses ini dijelaskan dalam teori Consumer Decision Making Process itu oleh Kakler dan Armstrong. Brand ini bisa mempengaruhi di setiap tahap. Misalnya nih, dari segi kosmetik, yaitu SK Cosmetics. Mereka tuh menciptakan kesadaran lewat media sosial dengan pesan bangga pakai produk lokal, karena SK ini kan produk lokal ya. Kemudian itu pastinya mempengaruhi tahap kesadaran. Saat tahap pertimbangan, mereka menyediakan ulasan dan before after di e-commerce agar calon pembeli itu yakin. Contoh lainnya juga ada Tesla. Ini tuh di luar negeri secara internasional. Mereka ini menjual bukan sekadar mobil listrik aja, tapi juga ide besar tentang masa depan yang berkelanjutan. Di sini terjadi pembelian emosional, bukan karena fitur, tapi karena nilai dan makna yang ditawarkan. Kalau menurut teori perilaku konsumen dari Schiffman and Kenneth, keputusan pembelian itu dipengaruhi faktor psikologis pastinya, sosial, dan budaya. Maka brand yang mampu membangun hubungan emosional akan lebih mudah mendapat loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Berarti dari jawaban kami ini, keputusan pembelian dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan budaya. Nah, brand yang mampu membangun hubungan emosional dengan konsumen itu akan lebih mudah mendapatkan loyalitas jangka panjang begitu. Iya, seperti itu. Oke, selanjutnya ini pertanyaan ke-6. Kita akan membahas materi STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Nah, STP ini kan sering disebut sebagai teori klasik pemasaran. Menurut Kamel Green, masih relevan nggak sih di era digital kayak sekarang? Tentu masih sangat relevan. STP ini masih sangat relevan terkait dengan pernyataan tadi. STP masih sering disebut sekarang itu teori klasik pemasaran. Bahkan mungkin makin penting, hanya saja pendekatannya itu lebih modern ya, mengikuti zaman sekarang yang juga serba modern. Nah, kalau kita ambil lagi nih secara teori menurut Cutler and Keller, STP ini adalah inti dari strategi pemasaran karena menentukan siapa yang disasar dan bagaimana cara produk tersebut dipersepsikan. Nah, terkait dengan 3 poin tadi, itu yang pertama segmentasi. Sekarang itu lebih detail karena didukung oleh data analisis.
Misalnya nih, Netflix membagi pengguna berdasarkan perilaku penonton, genre favorit, dan waktu penggunaan. Kemudian ada juga targeting. Targeting ini dilakukan dengan algoritma yang bisa menyesuaikan pesan promosi per individu. Ini dikenal sebagai micro targeting. Kemudian yang terakhir itu adalah positioning. Positioning ini juga makin dinamis dong. Contohnya juga Wardah itu memiliki sub-brand Insta Perfect untuk menyasar Gen Z dengan pesan modern, praktis, dan halal. Teori modern menyebutkan ini tuh sebagai precision marketing, di mana setiap pesan itu disesuaikan dengan karakteristik spesifik audiens. Jadi meskipun STP ini sudah lama dikenal, penerapannya sekarang itu menurut saya jauh lebih canggih dan berbasis data digital seperti itu. Oke, yang saya tangkap dari jawaban kami yang disebut, berarti STP ini masih relevan di era digital. Malah sekarang penerapannya ini makin canggih dan berbasis data digital. Ya, seperti itu. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir dari saya. Dengan materi manajemen produk, menurut Kak Melvin nih, gimana cara perusahaan mempertahankan daya tarik produknya di tengah persaingan yang makin ketat? Oke, pertanyaan yang cukup menarik, apalagi ini pertanyaan terakhir. Cara perusahaan mempertahankan daya tarik produknya di tengah persaingan yang semakin ketat. Kuncinya itu sebenarnya ada pada inovasi berkelanjutan dan diferensiasi produk. Menurut teori product life cycle dari Kotler, setiap produk itu akan melewati tahap perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan juga penurunan. Tapi agar tidak cepat turun, perusahaan harus terus itu diperbarui, diberikan inovasi pada setiap produknya. Contohnya, Telkomsel yang awalnya hanya menjual layanan seluler, sekarang itu udah berkembang ke ekosistem digital seperti Maxstream dan dunia games, masih banyak juga lainnya. Mereka tuh memperluas fungsi produk agar tetap relevan di mata pelanggan yang masih muda. Kemudian ada juga nih brand lain seperti Apple. Siapa yang tidak tahu brand Apple? Mereka membangun kekuatan produk lewat ekosistem integration. Semua produknya seperti iPhone, MacBook, Apple Watch itu semuanya saling terhubung, menciptakan pengalaman yang konsisten dan membuat pelanggan itu enggak pindah ke merek lain. Misal nih dia udah punya MacBook, terus dia pengen punya HP baru lagi, itu bisa dipastikan kemungkinan besar dia bakal beli iPhone daripada Android, karena dia ngerasa oh sudah punya MacBook nih, berarti harus beli yang satu brand gitu, yang setara lagi, seperti itu. Selain itu juga teori differentiation strategy dari Porter menegaskan bahwa keunggulan produk muncul ketika perusahaan mampu menawarkan nilai unik yang sulit ditiru pesaing. Jadi menurut saya inovasi itu bukan cuma sekedar menciptakan produk baru, tapi harus juga menciptakan makna baru bagi konsumennya. Oke, dari jawaban kami Green, berarti itu cara perusahaan mempertahankan daya tariknya itu dengan cara inovasi yang berkelanjutan, tapi juga harus ada diferensiasi produk. Betul sekali. Oke, keren banget pembahasan hari ini. Semua teori pemasaran ternyata bisa diterapkan secara nyata ya, dari level lokal sampai global. Betul, benar sekali Kak Ergi. Intinya dunia pemasaran itu bukan cuma tentang siapa yang paling besar, tapi siapa yang paling cepat beradaptasi dan paling peka terhadap kebutuhan para pelanggan. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Bincang Marketing 2025. Sampai jumpa.